Masih ingat nggak dengan videoku yang satu ini? Ya, di sini aku bahas mengenai operasi sesar anak ketiganya aku. Nah, kali ini aku mau sharing gimana caranya agar luka pasca melahirkan, terutama melahirkan melalui operasi sesar, agar lekas pulih. Hai guys, assalamualaikum. Welcome back in my YouTube channel. Balik lagi bareng Umi Dianti di sini. Udah lama nih aku kayaknya nggak upload video mengenai sharing pengalaman aku, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai konten kreator, dan sebagai ibu dari anak 3. Oke, seperti yang sudah kalian lihat di opening aku tadi, benar banget, kali ini aku mau sharing gimana caranya merawat luka pasca operasi sesar saat melahirkan anak ketiganya aku. Nah, biasanya setelah kita operasi itu sekitar 2-3 hari kita nggak boleh nyentuh luka operasi sesarnya kita, karena luka operasinya kita itu masih dalam keadaan dibalut perban. Biasanya perbannya akan dibuka setelah luka pasca operasinya itu mulai mengering atau sudah kering gitu, udah nempel banget, jadi nggak ada yang basah-basahnya lagi. Setelah 3 hari kita balik kontrol ke dokter untuk ngecek gimana perubahan atau perkembangan dari luka pasca operasinya kita. Jika lukanya sudah kering, biasanya dokter akan membuka perbannya, tapi jika lukanya masih belum kering, biasanya dokter mengganti perban yang lama dengan perban yang baru. Nah, hal yang bisa mom lakuin saat perbannya sudah dibuka yaitu harus rajin dibersihkan. Jadi kalau mandi harus dibersihkan, tapi secara halus aja ya, nggak usah ditekan-tekan. Bisa dibersihkan dengan kapas yang dibasahin air hangat, atau bisa juga dengan kapas yang diberikan alkohol. Jadi bisa dibersihkan di pinggir-pinggiran lukanya. Nah, selama luka operasinya kita itu diperban, otomatis kita belum bisa melakukan perawatan dari luar. So, aku biasanya melakukan perawatannya itu dari dalam. Nah, salah satu cara yang aku lakukan yaitu mengkonsumsi ikan gabus. Tapi aku konsumsi ikan gabusnya itu bukan dalam bentuk ikannya langsung ya, karena aku tidak suka dengan bau amisnya. Selain itu juga di sini agak susah cari ikan gabus, plus kalaupun ada harganya itu lumayan mahal. Akhirnya aku browsing, aku nyari di internet kira-kira produk apa nih yang ada kandungan ikan gabusnya yang baik untuk ibu pasca melahirkan, juga baik untuk membantu produksi ASI si ibu pasca melahirkan. Seperti kalian tahu ya, kebanyakan ibu-ibu termasuk aku pasca melahirkan itu ASI nggak langsung keluar begitu aja guys. Walaupun nih aku udah hamil anak ketiga dan lahiran anak ketiga, itu tidak mendukung ASIku tuh cepat diproduksi oleh tubuhku, sehingga aku juga ngalamin yang namanya ASI seret pasca melahirkan. Itu terjadi dari anak pertama, anak kedua, sampai anak ketiga. So, karena aku sudah punya pengalaman nih dari anak pertama sampai anak kedua, itu ASIku tuh nggak langsung keluar di hari H persalinan. Akhirnya di anak ketiga ini aku benar-benar cari referensi kira-kira produk apa nih yang bisa support tubuhku untuk bisa memproduksi ASI lebih cepat dan lebih banyak. Selain itu bisa juga membantu proses penyembuhan luka pasca operasiku. Nah, jadi setelah browsing aku nemuin si Mom Uung ini. Setelah aku baca komposisinya, si Mom Uung ini ada kandungan daun kelor, kemudian daun katu, serta ada kandungan ikan gabusnya juga. Jadi deh aku buru-buru check out si Mom Uung ini. Dengan bentukan kapsul seperti ini, jadi memudahkan aku untuk mengkonsumsi ikan gabus karena udah nggak ada bau amisnya lagi guys. Nah, aku konsumsi si Mom Uung ini sekitar 1 bulan sebelum melahirkan. Jadi memang aku minumnya rutin setiap hari sebelum melahirkan, karena tadi alasannya untuk mempersiapkan produksi ASIku pasca melahirkan bisa lebih lancar. Dan juga aku cocok banget nih pakai si Mom Uung ini. Selain itu harganya hemat banget di kantong. Jadi super worth to buy lah ya menurut aku. Jadi dulu waktu lahiran anak pertama dan anak kedua, aku tuh nggak bisa banget yang namanya pumping ASI. Setiap kali aku pumping itu ASIku itu hanya sedikit saja. Nggak pernah aku tuh dapet ASI 50 mili, 100 mili, itu nggak pernah banget. Tapi di lahiran anak ketiga ini, alhamdulillahnya
saat aku coba pumping itu ASIku lumayan banyak. Biasa aku sekali pumping dapat 100 sampai 120 mili. Dengan hasil segitu itu udah paling maksimalnya yang tubuh aku bisa berikan ketika pumping ASI, dan itu luar biasa banget loh buat aku. Kebetulannya lagi pas anak ketiga aku lahir itu kan sempat dirawat karena bilirubinnya tinggi, akhirnya harus fototerapi di rumah sakit selama 3 hari dan aku harus nganterin ASI tiap hari ke rumah sakit. Mungkin kalian ingat juga aku pernah sharing pengalaman di video aku ini tentang baby kuning. Nah, itu baby aku dirawat di rumah sakit, sehingga buat aku itu harus banget bisa mompa ASInya aku dan nganterin ASInya aku tiap hari ke rumah sakit. Di situ perjuangannya itu butuh kerja keras banget. Dan ternyata dengan aku sudah rutin minum Mom Uung sebelumnya, akhirnya pada saat proses itu aku nggak begitu mengalami kendala yang begitu berat, karena alhamdulillah ASIku juga lumayan lancar, waktu pumping juga dapat hasilnya lumayan maksimal, sehingga aku tuh bisa nyetok ASI tuh sampai segini di kulkasnya aku. Padahal itu sebelumnya aku nggak pernah punya hayalan atau bayangan bisa punya stok ASI seperti itu. Walaupun stok ASI yang aku punya ini belum sebanyak ASInya orang yang sampai berkulkas-kulkas gitu. But aku sudah cukup puas dengan hasil dari aku rutin mengkonsumsi Mom Uung. Selain ASIku yang juga lumayan melimpah, alhamdulillah baby Fatih pun jadinya mengalami penambahan berat badan yang cukup bagus tiap bulannya. Dari yang dia lahir cuma 3,1 kilo, tiap bulan itu bisa naik 1 sampai 1,5 kilo dan lumayan gembul, menggemaskan. Terakhir yang aku suka dari Mom Uung ini, kita itu bisa konsultasi secara langsung dengan konselor ASInya. Jadi waktu aku mau beli, aku itu nggak serta-merta langsung check out, tapi aku hubungin dulu konselor ASI dari Mom Uung. Aku konsultasi dulu mengenai gimana nih caranya penyembuhan lebih cepat pasca sesar, kemudian gimana caranya bisa menyusui dengan baik, kemudian gimana caranya agar ASIku tuh di hari pertama pasca melahirkan itu bisa langsung keluar. Jadi aku tanyain dulu semuanya aku tanyain, aku mengerti, aku pahami melalui konselor ASI yang berkomunikasi secara intens dengan aku. Disitulah aku yakin bahwa Mom Uung ini bagus banget support sistemnya untuk para ibu-ibu, baik ibu-ibu yang baru mau menjadi ibu, baru mau melahirkan, ataupun ibu-ibu yang udah mau punya anak 3 seperti aku kemarin. Bener-bener support banget, 24 jam itu standby balasin chatnya aku saat aku butuh dan memberikan penjelasan yang sangat detail mengenai bagaimana cara kita bisa menyusui atau mengasihi anak kita dengan baik. Tentunya setiap kali aku mau mengkonsumsi suatu produk, aku harus ngecek dulu sertifikasi Balai POM-nya apakah sudah terdaftar, kemudian kehalalannya, dan juga kualitas dari bahan-bahan atau kandungan yang ada di dalam suatu produk tersebut. Nah, alhamdulillah si Mom Uung ini sudah terdaftar di Balai POM. Kemudian juga ada sertifikasi dari natural product atau dia bahan-bahan alami gitu, dan juga ada sertifikat halalnya. Jadi insya Allah aku yakin banget untuk check out si Mom Uung ini. Selain itu juga udah praktis sekali minum 2 kapsul 2 kali sehari. Dan mungkin banyak para mom yang belum tahu kalau ASI booster Mom Uung ini bisa dijadikan campuran MPASI loh. Kita bisa gunakan setengah kapsul per hari untuk campuran MPASI anak-anaknya kita. So multifungsi banget ya, mulai dari memperlancar ASI, kemudian mempercepat proses penyembuhan luka pasca melahirkan, terus juga bisa menjadi campuran MPASI. Oke guys, itu tadi sharing dari aku mengenai tips gimana caranya membuat luka operasi pasca sesar kita menjadi lekas pulih. So, thank you for watching. See you next time. Bye.